Halo semuanya, Rindamen dikenal juga sebagai Rinda. Sebenarnya memiliki nama asli Megumi Hayashida. Nama Rindamen ini berasal dari nama Hayashida, dan kemudian lebih terkenal dengan nama singkatan Rinda. Rindamen sangat ditakuti dengan julukannya Rindamen si pembunuh, dan terkenal sebagai orang terkuat di susuran, karena tidak pernah ada yang berhasil mengalahkannya. Pada saat kedatangan Boya Harumichi dan melambungkan namanya sebagai siswa terkuat di susuran, dia belum mengenal sosok Rindamen. Di antara yang terkuat masih ada yang lebih kuat lagi. Mendengar rumor bahwa Rindamen adalah monster sebenarnya susuran, membuat Boya kupingnya panas. Cepat atau lambat, mereka berdua akan dipertemukan untuk duel besar. Dari duel tersebutlah Boya dikenal sebagai orang satu-satunya yang berhasil menahan imbang Rindamen. Rindamen selalu berdiri sendirian, karena dia sendiri tidak tertarik untuk menaklukkan susuran, ataupun menguasainya. Tidak banyak yang tahu tentang masa lalu Rindamen. Namun, rumor yang beredar Rindamen pernah membunuh ayah dan saudara tirinya, yang menyebabkan Rindamen menghabiskan masa kecilnya di penjara anak. Rumor ini berhasil diketahui oleh sahabat dekatnya semasa di susuran Genjiro Katsuragi. Tetapi rumor tersebut kenyataannya palsu menurut Genjiro, yang mencoba mencari tahu keberadaan Rindamen ketika dia masih junior di susuran. Itu hanya rumor dan masa lalu Rindamen yang sampai terbawa ke sekolahnya sekarang, yaitu susuran. Katsuragi adalah teman dekat Rindamen ketika masih sekolah di susuran. Banyak orang yang ingin balas dendam setelah dihajar Rindamen, datang kepada Katsuragi untuk menanyakan asal-usul Rindamen. Setelah lulus, Katsuragi bekerja sebagai seorang konstruksi bangunan. Salah satu personil trio Ibisuka, yaitu Hiromi Kirishima, mendatangi Katsuragi untuk menanyakan kebenaran tentang Rindamen. Sebelum bercerita, Katsuragi masih dengan gaya lamanya yang selalu meminta rokok. Katsuragi mengatakan bahwa Rindamen bukanlah seorang pembunuh, tapi memang benar adanya kalau ayah dan saudara laki-lakinya sudah meninggal. Kebenarannya, ayah dan saudara laki-lakinya ini bukan keluarga kandung, merupakan ayah tiri dan saudara tiri dari Rindamen. Ayah asli Rindamen meninggal karena penyakit ketika Megumi masih kecil. Lalu setelah itu, pada saat Rindamen masih SD, ibunya akan melakukan pernikahan dengan seorang pria yang memiliki seorang anak. Tapi naasnya, ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil sebelum pernikahan tersebut. Hal ini tanpa disengajai membuat Megumi tinggal dengan ayah tiri dan saudara tirinya. Ayah tirinya adalah seorang pria yang baik dan memperlakukan Rindamen layaknya anak kandungnya sendiri. Tidak lebih dari itu, dia benar-benar menyayanginya. Masalahnya adalah saudara tirinya. Dia mulai iri dan berpikir bahwa Megumi mencoba mencuri ayahnya itu. Setelah itu, dia mulai berperilaku aneh. Sampai suatu hari, dia bertengkar dengan ayahnya untuk sesuatu permasalahan yang bodoh, dan akhirnya menusuknya dengan pisau dapur. Ketika Megumi pulang dari sekolah, dia mencoba menghentikan saudaranya. Mereka memperebutkan pisau tersebut, sampai pada akhirnya pisau itu menembus dada saudaranya. Setelah itu, saudaranya meninggal dan ayahnya 2 hari kemudian meninggal juga. Katsuragi mengatakan itu adalah sebuah kecelakaan. Megumi tidak melakukan kejahatan apapun. Namun, Rindamen mengira itu adalah kesalahannya, dan hal itu masih mempengaruhinya sampai sekarang. Rumor buruk tersebut terus mengikutinya. Selain itu juga, karena badannya yang besar, tak seorang pun ingin mendekatinya karena takut. Sewaktu dia kelas 2 SMP, kakeknya kemudian menjadi walinya dan memindahkannya. Setelah itu, dia selalu menyendiri. Bayangan keluarganya tersebut terus menghantuinya sampai sekarang. Dan untuk menghentikan trauma tersebut, harus ada orang yang kuat ataupun setara untuk menghentikannya. Orang tersebut tak lain adalah Boya Harumichi. Katsuragi sendiri adalah orang terdekat dari Rindamen. Rindamen berhubungan baik dengan Maki Obito dari Hausen. Selama di susuran, Rindamen berhasil membuat reputasinya sebagai orang yang memiliki kekuatan di atas segala-galanya. Sampai-sampai muncul legenda bahwa Rindamen mampu mengalahkan 100 orang sendirian dalam tahun pertamanya di susuran. Pada tahun keduanya di susuran, Rindamen juga berhasil mendominasi juniornya dan juga para seniornya. Selain itu, ada juga beberapa siswa yang sesekali menantang kekuatan Rindamen. Salah satu orang tersebut adalah Takiya Genji. Setelah itu, pada saat senior, Rindamen berduel dengan murid pindahan Boya Harumichi, yang ketika itu dikenal sebagai sosok yang mampu beradu imbang kekuatan dengan Rindamen. Setelah lulus dari susuran, Rindamen membeli sepeda motor dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mengelilingi Jepang. Dan pada akhirnya dia bergabung mengikuti sebuah turnamen petinju profesional di dekat Osaka. Itulah beberapa fakta dan kisah masa lalu Rindamen yang dijelaskan oleh Genjiro Katsuragi.
Kalau melihat cerita tersebut, menurut kalian apakah Rindamen benar seorang pembunuh? Atau itu hanya sebuah kecelakaan? Kalian bisa share pendapat kalian di kolom komentar.